Assalamualaikum Bu Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu nih atas waktunya Bu Asri mau membagi waktunya untuk berbincang-bincang sama Echa hari ini ya Bu Asri ya. Iya. Jadi terkait hari ini itu ada tugas dari Pendidikan Guru Penggerak itu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Echa akan berbincang-bincang nih sama Bu Asri. Baik. Mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Asri ya. Pertama nih Bu Asri, selama Bu Asri menjadi kepala sekolah di SD Negeri 242 Palembang, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik. Sebelumnya Ibu mungkin lebih kepada contoh konkret ya. Jadi contoh kasus sederhana yang bisa kita jadikan itu pembelajaran terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Jadi ada contoh kasus, ada guru yang mengajar itu masuknya pukul 7. Namun di waktu yang memang mendadak itu tiba-tiba mengabari saya kepala sekolah itu bahwa terjadi musibah. Beliau itu jatuh sakit, tiba-tiba masuk rumah sakit. Nah, di saat kondisi kasus yang seperti itu, kita selaku pimpinan itu harus tetap menerapkan keputusan, menentukan keputusan. Tentunya dalam kasus ini bukan hanya yang kita pikirkan pada peraturan etika sebenarnya, tapi kita harus juga mengedepankan itu rasa empati. Dari kasus tadi, maka saya selaku pimpinan itu langsung mengambil tindakan untuk mengkondisikan kelas itu tetap mencari guru pengganti atau guru piket. Jadi hak anak-anak di kelas tetap terjalankan, tetap terpenuhi. Saya tetap mencarikan guru pengganti, dan untuk guru tadi kita berempati dengan cara menetralisir, maksudnya mengizinkannya seperti itu. Jadi kita mengkondisikan aman. Dalam pengambilan keputusan yang seperti itu, kita juga tidak bisa langsung menerapkan bahwasanya kita tidak berempati. Tapi di sanalah kita mengambil keputusan bahwa di satu sisi kita tetap menerapkan disiplin, kode etik di dalam peraturan kita di sekolah. Di satu sisi lain kita tetap mempertimbangkan perasaan dari guru yang berada di SDN seperti itu. Jadi luar biasa sekali ya Ibu ya. Kemudian selama Bu Asri menjadi kepala sekolah nih, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Bu? Terutama mungkin ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Iya. Seperti itu. Ya, jadi langkah saya biasanya kalau dalam hal pengambilan keputusan itu memang bisa lagi nih, tidak bisa langsung bersamaan atau tidak bisa juga langsung cepat diputuskan. Jadi langkah-langkahnya memang ada lagi contoh kasus misalnya ada guru yang mengajar menggunakan sandal. Nah itu jelas kan tidak etik ya kalau dari pribadi seorang guru. Nah di situ untuk pengambilan keputusannya bahwa itu tidak langsung kepala sekolah yang turun tangan, tapi itu diserahkan atau kami panggil terlebih dahulu tim, misalnya dari wakil kepala sekolah. Jadi dari wakil kepala sekolah itulah nanti ditindaklanjut, dinasehati, ngobrol ibaratnya tuh ya, ngobrol seperti itu. Nanti kalau memang dia tidak berubah, baru nanti kepala sekolah yang tidak lanjut. Tapi tidak lanjut juga tidak lantas untuk memberikan hukuman, tapi lebih kepada menjelaskan peraturan, lalu lebih sekedar sharing. Lebih santai. Iya, gitu, lebih Mas, santai, ya? jadi nggak kaku Oh, gitu ya. iya. Jadi seperti itu. Kemudian nih, hal apa aja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya rasa efektif itu seperti misalnya hal-hal yang berhubungan sama peraturan. Itu lebih ditanggulanginya itu lebih tertib dulu. Jadi kenapa saya libatkan tim atau wakil-wakil kepala sekolah untuk menanggulangi suatu masalah? Itu karena tujuannya untuk lebih memasyarakatkan. Maksudnya masalah yang ada di sekolah ini masalah kita bersama. Jadi ini merupakan tanggung jawab bersama. Jadi tidak lantas semua serba ke kepala sekolah seperti itu kan ya. Tapi tidak lantas juga kepala sekolah abai seperti itu. Jadi ada keputusan yang memang dialihkan, diberikan, tapi nanti tidak lanjutnya memang di akhirnya nanti dikoreksi sama kepala sekolah. Baru itu teknik pengambilannya seperti itu. Kemudian nih, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah-masalah itu sendiri, atau Ibu lebih memilih saat itu juga? Untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya ya dalam suatu masalah itu tidak bisa kita samaratakan dalam hal pengambilan keputusannya. Ada kalanya memang kalau urusan pekerjaan, administrasi di sekolah memang bisa kita percepat atau
kita bisa lakukan percepatan. Tapi kalau dalam suatu masalah, apalagi yang berhubungan sama dilema etika, itu kita tidak bisa dan tidak dianjurkan untuk menghindari. Jadi kita perlu memahami dulu masalahnya, perlu merespon, lalu menindaklanjut kira-kira solusi yang seperti apa untuk menanggulangi masalah tersebut. Jadi memang masing-masing permasalahan itu punya tekniknya tersendiri. Jadi tidak lantas harus cepat-cepat diselesaikan ya. Tapi kalau memang masalah administrasi, masalah pekerjaan wajib harus cepat. Tapi kalau masalah yang berhubungan sama relasi bersama guru atau hubungan intern lainnya itu memang harus perlu proses ya, perlu waktu. Kemudian ada nggak Bu seseorang atau faktor-faktor nih yang selama ini mempermudah Ibu dalam misalnya pengambilan keputusan dari suatu kasus, misalnya mungkin membantu dalam penyelesaian seperti itu? Ya tentu ya, karena itu tadi sekolah ini punya kita bersama dan pastinya kita bisa bergerak cepat kalau kita bersama-sama. Menjawab pertanyaan itu tentunya saya bersyukur ada tim khususnya para wakil-wakil kepala sekolah yang membantu jalannya dalam pengambilan keputusan seperti itu. Tenaga administrasi juga seperti itu. Jadi memang ada tim di belakang saya, para wakil kepala sekolah yang memang berkontribusi untuk misalnya kita rembukan bareng ya, membahas kira-kira untuk permasalahan seperti ini kita penyelesaiannya seperti apa. Jadi saya bersyukur alhamdulillah ada tim yang bisa dijadikan sebagai partner. Jadi Ibu, pertanyaan terakhir nih Bu, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dari sebuah permasalahan dilema etika? Ya, banyak tentunya ya pembelajaran hidup yang bisa kita ambil apalagi di sebuah lingkup yang cakupannya lebih dari 2 orang. Yang pertama itu pastinya yang namanya etika itu adalah struktur atau pendidikan yang tinggi derajatnya dalam lingkup kita bersosial. Jadi etika itu menyangkut perasaan. Ketika kita menghadapi permasalahan yang dilema etika, itu pembelajaran yang saya ambil benar-benar harus memang permasalahan itu dipikirkan. Tidak boleh terkesan terburu-buru dalam memutuskan. Karena itu tadi, karena yang namanya etika berhubungan sama perasaan orang lain, kita tidak boleh salah memutuskan suatu masalah sehingga bisa mengakibatkan hubungan buruk yang bakal terjadi ketika kita salah mengambil keputusan. Di situ yang harus kita benar-benar pembelajaran yang saya ambil bahwa memutuskan suatu masalah harus memang melalui step-stepnya agar hasil yang diharapkan nantinya itu memang berdampak pada semuanya dan baik. Iya, luar biasa sekali ya Bu Asri ya, banyak pelajaran yang saya dapatkan nih dari hari ini dari percakapan kita tentang pemimpin nih ya Bu ya. Mungkin saya cukupkan nih percakapan kita hari ini ya Bu ya. Terima kasih untuk waktunya. Ica undur diri ya Bu ya. Ya terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Marlin. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya nih hari ini Pak Marlin? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya terima kasih dulu karena Pak Marlin sudah mau meluangkan waktunya nih untuk melakukan perbincangan bersama saya nih Pak Marlin. Jadi tujuan saya datang sini ini saya lagi pendidikan di angkatan 9 di mana kami ada tugas demonstrasi kontekstual mewawancarai kepala sekolah terkait masalah kepemimpinan yang mengandung unsur-unsur nilai-nilai kewajiban Pak. Sebelumnya dalam beberapa menit ke depan saya akan melangsungkan beberapa pertanyaan terkait dengan permasalahan sekolah ini. Ya, langsung saja ya nih Pak ya. Selama Pak Sumarlin menjadi kepala sekolah di SDN 244 Palembang, tentu banyak kan Pak menghadapi kasus-kasus. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Nah, mengidentifikasi kasus ini sebenarnya di masalah sekolah. Jadi saya berpikir berbasis dilema etika dan rujukan moral. Maksudnya siswa yang sering sekali, bukan sering kita tidak masuk, bahkan sudah hampir 4 bulan 5 bulan kita masuknya keluar lagi. Memang kalau secara aturan, secara etika itu memang sudah sudah harusnya keluar. Tapi kita ada rujukan moral di sini. Pokoknya anaknya kita lihat dulu. Saya mengidentifikasi bahwa saya harus kumpisit nih. Jadi saya kemarin melakukan kumpisit kepada anak saya. Kumpisit dan tentunya melihat kondisi dulu. Kondisi itu saya identifikasi. Karena informasi yang saya dapat dari wali kelas ini, yang saya dapatkan sementara pada waktu itu, orang tuanya tidak bisa diajak berkomunikasi. Ketika waktu mau ujian, anak muncul itu saya suruh pulang, tapi saya ajak dulu ke rumahnya, saya mau lihat dulu ikonnya gimana.
tua saya melihat mengidentifikasi ke situ, ternyata anak ini kurang perhatian dari ibunya karena ibunya itu menderita penyakit yang lain. Itu salah satu dilema etikanya ya yang Bapak hadapi selama Bapak menjabat kepala sekolah ya Pak ya, seperti itu. Luar biasa sekali nih Pak Martin ya. Kemudian berlanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar, mengandung nilai kebajikan ya gitu Pak. Jadi antara benar dan yang benar, bagaimana Bapak mengambil keputusan itu Pak? Saya mengambil keputusannya, saya kumpulkan dulu bukti-bukti di lapangan. Salah satu lagi sudah saya sampaikan, kondisi orang tua yang bekerja, bapaknya yang di rumah juga, ibunya ada adiknya yang paling bungsu itu tidak terawat juga kondisi rumahnya pun. Saya masuk dalam catatan saya, ketika anak ini nanti keluarga yang bisa berhentikan dari sekolah, nanti yang saya pikirkan ada sakit nasibnya nanti ke depan. Itu pun saya sampaikan dengan orang tuanya yang mengatakan bapaknya. Makanya saya undang dia ke sekolah, saya untuk hadir ke sekolah itu. Saya menyampaikan bahwa kita sama-sama memikirkan nasib anak ini dua ini, karena posisinya apalagi yang katanya kelas 6 sebentar lagi ujian. Perusahaan ini masih kelas 4 dan juga yang sebelum saya membuat keputusan itu, saya memberikan dulu pemahaman dulu, menyamakan persepsi dulu dengan orang tua yang orang tuanya itu bapaknya. Saya samakan dulu persepsinya. Jika persepsinya sama dan menerima apa yang saya sampaikan, nah, setelah itu nanti saya beri keputusan. Ini keputusan itu saya minta surat ini. Secara notabene ini, anak ini akan memperbaiki absensinya. Yang catatan saya hanya minta anak ini ke sekolah ini. Masalah yang kemarin tugas dan nilai segala macam itu nanti kita bisa bicarakan dengan wali kelas. Karena saya sampaikan wali kelas, kita lihat dulu perkembangan setelah pertemuan dengan saya. Nanti saya kasih keputusan apakah anak ini akan berlanjut. Tapi kita lihat dulu perubahan dari setelah saya panggil orang tua. Itu saya pantau selama sampai 3 bulan ini, alhamdulillah anak ini ada perubahan. Jadi kalau kita pertanyaan selanjutnya ya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saat ini efektif dalam pengambilan keputusan itu, bahwasanya saya kita sebagai manusia itu perlu melihat sisi yang lain. Oke, secara aturan sisi yang ini kita lihat ini tidak aturan, tapi setelah kita lihat faktor lapangan ini adalah korban. Kalau secara aturan ini anak jadi tersangka, ini saya lihat posisinya di situ. Tapi ketika kita lihat faktor di lapangan, anak ini korban daripada orang tua yang tidak bisa penuh mengurus anaknya. Di sisi yang lain, bapaknya juga sibuk cari uang. Jadi saya mengajak kepada bapaknya untuk di rumah memperhatikan anaknya. Jadi kalau dia di sekolah ini kita yang memperhatikan. Saya tidak memberikan keputusan itu langsung, saya perhatikan dia, tapi saya kasih waktu, saya beri kesempatan untuk bisa berubah. Dan saya minta buat janjian dengan anak tersebut untuk jadi, karena saya tanya dulu anaknya, kira-kira masih mau nggak sekolah atau tidak. Jika jawabannya dia mau sekolah, mau cita-cita, itu di depan bapaknya sudah menyampaikan, Bapak, coba dengar saya bilang, anak ini ada cita-cita mau jadi ini. Nah kalau nggak ada ininya gimana? Kan syarat untuk jadi ini gitu. Jadi saya kasihkan aturannya dulu. Nah, ketika itu sudah dipahami oleh orang tuanya, maka saya ada penyanyian dengan anaknya. Saya pantau ini 1 bulan, saya tanya dengan mereka, gimana? Ternyata anak ini pemahamannya lebih dari anak yang lain. Ternyata hanya korban saja, bukan malas, bukan tidak mau sekolah, hanya saja kurang perhatian orang tua. Dan saat ini justru karena dalam pantauan saya kalau lewat itu duluan dia kan. Luar biasa jadi ya, dia merasa ada perhatian dari kita kan. Jadi kalau saya lihat apa dengan namanya dia Pak. Ini anaknya 2 di satu di kelas 6A, satu di kelas 4A itu dilaporan oleh kelas sudah bisa mengikuti pelajaran. Kemudian dalam ini Pak, dalam pengambilan keputusan itu ada nggak tantangan yang Bapak hadapi? Tantangan dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu Pak? Ada tantangannya ini. Yang dihadapi, saya menghadapi orang tua yang stres. Jadi di rumah itu kita bertanya benar. Kalau saya tidak tahu awalnya orang tua yang stres, minta tetangga. Tantangannya saya hampir dilempar. Itu tantangan. Karena ODJ ya Pak ya? Tantangan juga. Nah, begini, yang saya kasih itu anaknya. Jadi memang tantangan ketika kita home visit itu terkadang di luar tidak bisa diterima baik oleh keluarga. Nah, itu tantangan. Nah, kemudian nih Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, apakah Bapak ada jadwal atau tata kala nih dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika di sekolah SD Negeri 240? Atau Bapak langsung menyelesaikan pada saat itu? Nah, kalau dia tidak mau berlarut-larut, ketika ada masalah, saya buat kesempatan waktu untuk hari ini pokoknya 2 hari selesai.
Jadi jangan sampai masalah yang berlalu, karena ketika masalah yang berlalu kita tidak ada komunikasi, yang akan menjadi terburuk itu adalah nama baik institusi saya. Karena nama institusi itu menjadi apa namanya, kita yang bertanggung jawab gitu, nama baik itu yang pertama. Lalu yang kedua, kondisi psikologis yang berkasus ini, yang bermasalah ini, jika tidak kita selesaikan, takutnya dia mencari pelarian yang lain, ternyata setelah tempat itu bahaya lagi. Tanya selanjutnya nih Pak, ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dilema? Mungkin ada apa gitu? Ya, faktor yang mempermudah saat ini saya dibantu oleh posisi Pak. Jadi dari sini keluarga ada guru-guru pengalaman dan memberi kami terkait yang seperti apa kondisi orang tua di sini dan pengalaman orang tua sini seperti hanya rata-rata berbeda. Jadi saya diberi dulu kondisi awal di sini. Jadi untuk yang banyak saya tanya adalah wakil kebutuhan memang, karena posisi inilah yang menurut saya saat ini ketika kita mengambil keputusan itu banyak sekali pertimbangan. Ini ya karena melihat kondisi orang tua seperti ini. Karena setiap sekolah ini kan berbeda daerah ya, berbeda cara kita menyelesaikan masalah. Yang pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari permasalahan pengambilan keputusan menyangkut dilema kita tersebut? Di pembelajaran yang saya petik ini bagaimana kita menyelesaikan masalah yang selama yang kita dapat ini. Jadi kita lebih pada kemanusiaan, dibutuhkan dalam artian faktor ini aturan, hanya nanti aturan itu oke, kita bisa dengar secara konstitusinya, tapi ketika kita lihat di lapangan itu perlu kita ada rujukan moral memang ada, tapi itu perlu juga menjadi bahan pertimbangan karena melihat kondisi. Karena anak ketika dipanggil ke ruangan ini, jadi mindset itu aku ini salah. Jadi iya, mereka tuh merasa aku ini kayak semacam tersangka yang di kursi pesakitan, akan dituntut bisa-bisa. Jadi itu saya berusaha ubah, jangan sampai ketika anak ini kita bawa ke ruangan ini menambah beban pikirannya, psikologisnya, itu nilai-nilai itu yang saya ambil. Jadi lebih memanusiakan menjadi seperti itu. Karena saya membayangkan saya dulu ketika ada masalah hanya gara-gara memecahkan kaca tentang bola itu, tapi bukan main. Padahal memang bukan unsur disengaja kita merusak alat sekolah gitu kan. Jadi saya membayangkan ketika anak ini saya dulu ketika dipanggil ke ruangan gitu. Ini kemarin karena tahu nih saya merusak kaca jendela gitu, jendela sekolah segala macam. Itulah yang perlu kita ini dengan mindsetnya kita ubah. Maksudnya ketika masuk dalam ini apa masalahnya kita selesaikan. Jadi lebih ke pembelajaran yang Bapak dapat itu mengubah mindset yang menjadi permasalahan ini ya Pak ya, karena pada dasarnya biasanya orang yang bersalah itu merasa ketakutan. Padahal kita di sini Bapak di sini mau menyelesaikan, mau mendudukin apa sih perkaranya. Wah, luar biasa sekali ini Pak. Pertanyaan saya sudah habis. Terima kasih untuk waktunya. Saya banyak belajar kepemimpinan nih hari ini dari Bapak. Terima kasih ya Pak untuk waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.